Ada hal-hal yang tidak pernah benar-benar siap kamu hadapi, meski kamu sudah menduga sesuatu yang buruk sedang datang. Kamu tahu ada yang tidak beres. Kamu merasakan udara di rumah itu berubah, lebih berat dari biasanya. Seperti sebelum hujan besar, tapi langitnya malah tetap cerah. Dan kamu terus bilang pada dirimu sendiri, mungkin aku yang terlalu sensitif. Mungkin cuma perasaan. Tapi perasaan jarang bohong kan? Nama saya Rania. Usia 28 tahun, menikah hampir 3 tahun, dan saya baru saja menemukan sesuatu yang membuat seluruh dunia saya runtuh dalam hitungan menit. Bukan runtuh perlahan seperti bangunan tua yang retak-retak dulu. Runtuh sekaligus. Seperti lantai yang tiba-tiba amblas dan kamu tidak sempat pegang apa-apa. Saya menikah dengan Haikal bukan karena kami saling jatuh cinta sejak lama. Pernikahan kami dimulai dari perjodohan, cara lama yang masih hidup di keluarga-keluarga tertentu. Bapak Haikal, Pak Ruslan, adalah kepala dinas di sebuah kabupaten. Bukan pejabat paling top, tapi di daerah kami namanya cukup untuk membuat orang-orang mendadak ramah ketika mendengar gelarnya disebut. Orangnya tinggi, selalu berpakaian rapi, dan punya kebiasaan berbicara dengan tenang, bahkan saat sedang marah. Justru itu yang membuatnya lebih menakutkan dari orang yang berteriak-teriak. Ibu Haikal, yang biasa saya panggil Bu Tuti, orangnya berbeda. Hangat. Cerewet dengan cara yang menyenangkan. Setiap kali saya datang ke rumah mereka, Bu Tuti selalu punya cerita baru, selalu ada makanan lebih dari yang saya butuhkan. Dan dia memanggil saya nak dengan cara yang terasa tulus, bukan basa-basi. Saya lebih dekat dengan beliau daripada dengan mertua lelaki saya, dan itu wajar. Begitu yang semua orang bilang, Haikal sendiri bukan orang yang buruk. Saya perlu bilang itu dulu, sebelum cerita ini membuat kalian mengira sebaliknya. Dia kerja keras, tidak pernah kasar, tidak mabuk, tidak judi. Tipe suami yang kalau kamu tulis di kertas tampak sempurna. Tapi ada jarak di antara kami yang tidak pernah benar-benar menutup. Seperti dua orang yang tinggal di rumah yang sama, tapi berbicara dalam bahasa yang sedikit berbeda. Dan keduanya terlalu lelah untuk terus menerjemahkan. Tahun pertama pernikahan kami diisi dengan adaptasi. Tahun kedua dengan rutinitas. Tahun ketiga, saya mulai sadar bahwa Haikal sering pulang malam tanpa alasan yang jelas. Awalnya pekerjaan, lalu proyek, lalu pertemuan dadakan. Saya tidak bertanya terlalu dalam karena saya takut terdengar seperti istri yang tidak percaya. Dan karena di sudut kecil hati saya tidak tahu apakah saya benar-benar siap mendengar jawabannya. Kemudian datanglah hari itu. Sore di bulan Maret, udara panas tapi mendung. Saya sedang beresin lemari di kamar kami. Bukan bermaksud mencari apa-apa, benar-benar hanya membereskan. Tapi di antara tumpukan baju Haikal yang belum dilipat, jatuh sebuah ponsel. Bukan ponsel utamanya yang saya kenal. Ponsel lain. Lebih kecil, model lama, tanpa casing. Saya berdiri diam cukup lama menatap benda itu di lantai. Ini bisa apa saja, kata saya dalam hati. Ponsel cadangan. Ponsel kerja lama. Saya angkat dan saya lihat layarnya menyala karena benturan. Ada notifikasi. Satu nama. Hanya huruf inisial. A. Pesan terakhir dari A berbunyi, "Kamu janji kan? Jangan lupa." Tangan saya gemetar. Bukan karena saya langsung tahu segalanya, tapi karena tubuh lebih jujur dari pikiran. Tubuh sudah mengerti sebelum otak selesai menyusun kalimat. Saya tidak langsung membuka semua pesan. Saya taruh ponsel itu kembali di tempat ia jatuh, pergi ke dapur, duduk di kursi, dan mencoba bernapas normal. 5 menit. 10 menit.
Lalu saya kembali. Saya baca semuanya. Tidak ada cara untuk mendeskripsikan perasaan itu dengan kalimat yang tidak terdengar berlebihan, karena memang begitu rasanya. Seperti seseorang mengambil lantai dari bawah kakimu, dan kamu tidak jatuh tapi juga tidak berdiri. Kamu cuma melayang di tempat yang tidak punya nama. Itu Andra. Perempuan. Teman kuliah Haikal dulu. Mereka sudah berhubungan sejak setahun sebelum pernikahan kami. Dan tidak berhenti setelah kami menikah. Saya tidak menangis malam itu. Aneh, tapi begitu. Saya masak, saya makan bersama Haikal yang pulang sekitar jam 8 dengan senyum biasa. Dan saya bilang tidak ada apa-apa ketika dia tanya kenapa saya kelihatan diam. Capek, kata saya. Dia mengangguk dan melanjutkan makan. Saya memutuskan untuk tidak konfrontasi dulu. Saya perlu tahu lebih banyak. Bukan untuk menyiksa diri, tapi karena ada sesuatu yang mengganjal dari semua ini. Sesuatu yang belum pas. Perasaan bahwa ada lapisan lain yang belum saya lihat. Dan ternyata memang ada. 2 hari kemudian, Bu Tuti menelepon saya. Beliau minta ketemu di luar, bukan di rumah. Warung kecil di pinggir jalan. Bukan tempat yang biasa kami pilih. Suara beliau terdengar berbeda. Bukan hangat seperti biasanya, tapi seperti orang yang sudah memutuskan sesuatu dan sedang menata keberanian untuk mengatakannya. Saya datang duluan. Bu Tuti tiba 10 menit kemudian, duduk di depan saya, memesan teh panas meski cuaca sedang tidak dingin. Dan diam sebentar sebelum berkata, "Rania, Ibu harus cerita sesuatu. Dan Ibu minta kamu tidak langsung pergi setelah mendengarnya." Saya sudah menduga ini tentang Haikal. Tapi yang keluar dari mulut Bu Tuti bukan tentang Haikal. Ini tentang Pak Ruslan. Menurut Bu Tuti, Andra bukan sekadar perempuan yang diam berhubungan dengan Haikal. Andra adalah anak dari hubungan gelap Pak Ruslan 20 tahun lalu. Sebelum beliau menikah dengan Bu Tuti. Dengan seorang perempuan dari kota lain yang tidak pernah ada dalam cerita resmi keluarga ini. Saya butuh waktu beberapa detik untuk memproses kalimat itu. Andra adalah saudara tiri Haikal. Setengah darah. Dan Haikal tahu, dunia tidak benar-benar berputar ketika kamu dapat berita seperti itu. Tapi rasanya seperti itu. Pusing tapi tidak ada pergerakan nyata. Cuma kepala kamu yang tiba-tiba tidak bisa menemukan titik keseimbangan. Ibu tahu sejak kapan? Suara saya keluar dengan tenang yang tidak saya rencanakan. "Setahun lalu," kata Bu Tuti. "Waktu perempuan itu, Ibu Andra, sakit keras dan menghubungi Bapak. Ibu tidak sengaja baca pesannya. Dan Haikal." Bu Tuti menunduk. "Haikal tahu bahkan lebih lama dari Ibu. Bapak yang cerita ke dia, entah kenapa. Mungkin karena Bapak rasa Haikal sudah cukup besar untuk menyimpan rahasia. Saya diam cukup lama. Tapi kenapa mereka tetap?" Saya tidak sanggup menyelesaikan kalimatnya. "Itu yang Ibu juga tidak mengerti," kata Bu Tuti. Dan untuk pertama kalinya sejak kami duduk di sana, suaranya pecah. "Ibu tidak tahu apakah Haikal melakukan itu karena dia memang tidak tahu cara lain, atau karena dia mau menyakiti Bapak, atau karena beliau berhenti, atau karena dia memang orang yang tidak Ibu kira selama ini. Saya tidak pulang ke rumah malam itu. Saya menginap di tempat adik perempuan saya, Vira, tanpa cerita banyak. Vira tidak tanya banyak juga. Dia hanya menyeduhkan susu hangat dan duduk di sebelah saya sampai saya tertidur. Di malam itu, di antara setengah sadar dan tidur, saya berpikir tentang hal-hal kecil yang dulu tidak saya anggap penting. Cara Haikal selalu menghindari topik soal keluarga besar ayahnya. Cara Pak Ruslan sekali waktu menatap saya dengan ekspresi yang sulit diterjemahkan, seperti rasa bersalah yang tidak tahu harus pergi kemana.
Cara Bu Tuti kadang-kadang diam terlalu lama di tengah percakapan biasa, seolah sedang menahan sesuatu di ujung lidahnya. Semua itu sekarang masuk akal. Dan anehnya, justru itu yang menyakitkan. Ketika teka-teki yang selama ini terasa tidak penting tiba-tiba menemukan polanya, dan kamu sadar kamu sudah lama berjalan di atas tanah yang berlubang tanpa tahu. Pagi berikutnya, saya menelepon Haikal. Singkat. Saya bilang saya tahu tentang Andra. Saya tahu tentang ayahnya. Dan saya minta dia datang ke tempat kami bisa bicara tanpa ada orang lain. Dia datang. Wajahnya seperti orang yang sudah lama menunggu hukuman dan akhirnya tiba giliran namanya dipanggil. Kami duduk di taman kecil dekat rumah Vira. Tidak ada yang mulai bicara selama beberapa menit. Haikal memandang tangannya sendiri. Jari-jarinya bertautan di atas lutut. Kamu benci aku? Akhirnya dia tanya. Aku tidak tahu, jawab saya jujur. Aku masih coba mengerti. Aku tidak pernah merencanakan ini. Tidak ada orang yang merencanakan jadi pengkhianat, Haikal. Dia tidak membantah. Dan itu entah kenapa justru membuat saya lebih sedih dari jika dia marah. Pelan-pelan dia cerita tentang betapa hancurnya dia waktu tahu bahwa ayahnya punya anak lain yang selama ini hidup di kota berbeda, besar tanpa nama, tanpa pengakuan. Tentang bagaimana dia mencari Andra bukan dengan niat romantis awalnya, tapi karena rasa ingin tahu yang tidak bisa dia tekan. Tentang bagaimana pertemuan pertama mereka terasa seperti bicara dengan cermin, karena mereka besar dengan luka yang bentuknya mirip meski sumbernya berbeda. Kamu tidak seharusnya melibatkan dia dalam cara seperti itu, kata saya. Aku tahu, katanya. Aku tahu dari awal itu salah. Tapi aku merasa seperti untuk pertama kalinya ada orang yang benar-benar mengerti kenapa aku tidak pernah bisa bahagia di keluarga ini. Dan aku bodoh. Aku lemah. Dan aku menyesal. Kata menyesal dari orang yang menyakiti kita punya dua wajah. Pertama terdengar seperti pembelaan, seperti cara untuk menutup percakapan dengan cepat. Tapi kalau kamu duduk lama dan benar-benar memperhatikan ekspresi orang itu, kadang kamu bisa bedain mana yang sungguhan. Haikal menangis waktu mengucapkannya. Bukan tangis yang dramatis, tapi tangis yang malu-malu, yang ditahan dan akhirnya bocor juga. Saya tidak langsung memaafkan. Itu bukan caranya. Beberapa hari kemudian ada pertemuan yang tidak saya rencanakan tapi rupanya sudah lama tertunda. Pak Ruslan datang ke tempat saya menginap. Beliau tidak diundang. Beliau mengetuk pintu dan berdiri di luar dengan jas kantornya yang biasa. Tapi kali ini beliau tidak terlihat seperti pejabat. Beliau terlihat seperti bapak tua yang kelelahan. Saya biarkan dia masuk. Beliau tidak langsung bicara soal inti masalah. Seperti biasa, Pak Ruslan bicara dengan cara yang rapi dan terukur. Tapi satu kalimat yang beliau ucapkan setelah diam panjang itu yang saya ingat sampai sekarang. Bapak datang bukan untuk membela diri. Bapak datang karena kamu adalah satu-satunya orang di situasi ini yang tidak bersalah. Dan Bapak rasa kamu berhak tahu semuanya langsung dari Bapak. Dan beliau cerita tentang perempuan itu, Ibu Andra. Tentang hubungan yang tidak pernah resmi, yang beliau tinggalkan karena tekanan keluarga dan karir yang sedang naik. Tentang uang yang beliau kirim diam-diam selama bertahun-tahun sebagai pengganti kehadiran. Tentang betapa tidak cukupnya itu dan betapa beliau tahu itu tidak cukup. Tentang keputusan untuk memberitahu Haikal waktu anak itu menginjak usia 20. Sebuah keputusan yang sekarang beliau sesali dengan cara yang tidak bisa lagi diputar balik. Bapak pikir dengan memberitahu Haikal, Bapak sedang jujur, kata Pak Ruslan pelan. Tapi Bapak lupa kalau anak muda yang menyimpan rahasia seberat itu sendirian, tanpa ada tempat untuk menaruhnya, bisa tumbuh jadi sesuatu yang Bapak tidak prediksi. Saya tidak menjawab.
Saya tidak tahu harus menjawab apa. Kamu tidak harus memaafkan siapa-siapa hari ini, kata beliau sebelum pergi. Tapi Bapak harap kamu tidak membawa beban keluarga ini sendirian. Itu bukan haknya kamu. Minggu-minggu setelah itu berjalan dengan lambat. Saya masih di tempat Vira. Kami belum memutuskan apapun secara resmi, Haikal dan saya. Dia mengirim pesan setiap hari, tidak menuntut jawaban, hanya mengatakan bahwa dia ada. Kadang sekadar menanyakan apakah saya sudah makan, apakah udara di sana tidak terlalu panas. Hal-hal kecil yang dulu terasa biasa, tapi sekarang terasa seperti orang yang sedang belajar cara menjadi manusia dari awal. Bu Tuti menelepon hampir setiap 2 hari. Beliau tidak membahas Haikal atau Pak Ruslan. Beliau hanya bercerita tentang kebun di belakang rumah yang katanya mulai subur, tentang tetangga yang baru punya cucu, tentang resep baru yang ingin beliau coba. Saya mendengarkan, dan saya menyadari bahwa ini mungkin cara beliau untuk bilang bahwa hidup tetap berjalan, dan bahwa beliau ingin saya tetap jadi bagian dari hidupnya meski segalanya sudah berubah bentuk. Dari semua orang di situasi ini, Bu Tuti yang paling saya hormati. Beliau yang paling dirugikan, tapi justru beliau yang paling tenang menghadapinya. Satu hari saya tanya langsung, bagaimana beliau bisa seperti itu? Ibu sudah lama menangis, Nak, katanya. Bertahun-tahun yang lalu, waktu ibu pertama kali curiga. Waktu bapak sering pergi dan ibu pura-pura tidak tahu karena takut kehilangan. Jadi sekarang air mata ibu sudah habis. Yang tersisa cuma keinginan supaya orang-orang yang ibu sayang tidak ikut hancur. Termasuk Pak Ruslan. Beliau diam sebentar. Termasuk bapak. Susah, tapi iya. Mungkin itu artinya cinta, Nak. Bukan berarti tidak sakit. Tapi kamu tetap tidak bisa benci orang yang sudah menjadi bagian dari kamu sekian lama, meski mereka pernah menghancurkan kamu. Saya tidak tahu kapan tepatnya saya mulai bisa bernapas normal lagi. Tidak ada satu momen dramatis, tidak ada satu percakapan yang tiba-tiba membuat segalanya jelas. Lebih seperti air yang pelan-pelan meresap. Kamu tidak lihat prosesnya, tapi suatu hari kamu sadar tanahnya sudah tidak sekering dulu. Saya baca ulang pesan-pesan dari Haikal yang menumpuk selama beberapa minggu itu. Bukan karena saya siap, tapi karena saya ingin jujur pada diri sendiri tentang apa yang saya rasakan. Dan yang saya temukan membingungkan saya sendiri. Saya marah, iya. Saya kecewa, sangat. Tapi saya juga melihat seseorang yang tumbuh di bawah bayangan ayah yang besar tapi pengecut. Seseorang yang mengira menemukan koneksi, tapi memilih cara yang salah untuk memegangnya. Apakah itu alasan yang cukup? Saya tidak tahu. Mungkin tidak ada alasan yang cukup untuk jenis luka seperti ini. Yang saya tahu adalah satu hal yang Bu Tuti pernah bilang masuk akal dengan cara yang tidak saya duga. Pemaafan bukan untuk orang yang salah. Pemaafan untuk diri kamu sendiri. Supaya kamu tidak perlu terus-terusan membawa beban orang lain di punggung kamu. Andra, saya tidak pernah ketemu langsung dengannya. Mungkin tidak akan pernah. Tapi saya berpikir tentang dia lebih dari yang saya duga. Perempuan yang tumbuh tanpa nama ayahnya. Yang mungkin juga tidak merencanakan jatuh ke dalam situasi serumit ini. Yang hidupnya juga terlibat dalam sesuatu yang bermula dari keputusan orang lain puluhan tahun lalu. Tidak ada orang yang murni salah dalam cerita ini. Atau mungkin semua orang punya porsi kesalahannya masing-masing. Pak Ruslan yang memulai segalanya dengan satu keputusan pengecut. Haikal yang seharusnya tahu lebih baik. Dan saya yang mungkin terlalu lama menutup mata pada tanda-tanda yang sudah ada di depan saya. Tapi kalau saya terus menghitung kesalahan siapa lebih besar, saya akan duduk di sini selamanya. 3 bulan setelah malam saya menemukan ponsel itu, saya dan Haikal duduk kembali di satu meja untuk pertama kalinya dalam waktu lama. Bukan untuk rekonsiliasi yang penuh isak tangis dan janji-janji besar.
hanya duduk. Ngobrol. Mencoba menemukan apakah masih ada versi dari kami yang bisa hidup tanpa menyakiti satu sama lain. Haikal sudah memutus kontak dengan Andra. Bukan saya yang minta, dia yang memutuskan sendiri. Katanya, dia perlu jarak dari semua orang yang mengingatkannya pada bagian dari dirinya yang tidak dia sukai. "Kamu mau apa sekarang?" tanya saya. Aku tidak tahu, jawabnya jujur. Aku takut berjanji karena aku sudah cukup banyak ingkar janji. Yang aku tahu, aku ingin coba jadi orang yang lebih baik. Bukan untuk kamu, bukan untuk Bapak, tapi untuk aku sendiri dulu. Karena kalau aku tidak beres dengan diri aku hanya akan terus menyakiti siapapun yang ada di dekatku. Itu jawaban yang tidak saya sangka. Tapi justru karena itu jawaban yang paling saya percaya. Kami tidak langsung kembali bersama. Saya kembali ke rumah, tapi kami mulai dari yang paling dasar. Berbicara. Sungguh-sungguh berbicara. Bukan obrolan permukaan yang selama ini kami anggap cukup. Kami mulai ke konseling. Sesuatu yang awalnya terasa canggung, tapi perlahan membuka hal-hal yang sudah lama tersimpan di sudut yang tidak pernah kami berani periksa. Pak Ruslan, setahun kemudian, mengajukan pensiun dini. Bukan karena tekanan, tapi karena, kata Bu Tuti, beliau bilang ingin menghabiskan waktu yang tersisa dengan cara yang lebih jujur. Beliau mulai mengakui keberadaan Andra secara resmi, bukan di media, bukan di kantor, tapi dalam lingkaran keluarga. Apakah itu cukup? Mungkin tidak. Tapi itu lebih dari tidak sama sekali. Andra, dari yang saya dengar lewat Bu Tuti, memilih untuk tidak banyak berhubungan dengan keluarga Pak Ruslan. Dia punya hidupnya sendiri. Dan itu pilihan yang sepenuhnya haknya. Bu Tuti masih menelepon saya hampir 2 hari sekali. Kalau saya sedang di rumah, saya sering ke rumah beliau dan kami masak bersama. Beliau mengajarkan saya resep-resep yang katanya beliau simpan sejak lama untuk diajarkan ke menantu perempuannya. Ada sesuatu yang mengharukan dari itu, bahwa di tengah semua yang hancur, beliau masih mau mewariskan hal-hal kecil yang baik. Kalau saya diminta cerita apa yang paling berubah dari saya setelah semua ini, jawaban saya mungkin akan mengejutkan. Bukan kepercayaan saya pada laki-laki, bukan keyakinan saya tentang pernikahan. Yang paling berubah adalah cara saya mendengarkan perasaan saya sendiri. Dulu saya terlalu sering mengabaikan gerak-gerik kecil di dalam dada dengan alasan tidak mau membuat masalah, tidak mau terdengar berlebihan, tidak mau jadi istri yang paranoid. Saya belajar dari ini bahwa tidak mau membuat masalah seringkali hanya cara halus untuk bilang bahwa kita takut menghadapi kebenaran. Kebenaran memang tidak selalu menyenangkan. Tapi dia tidak pernah seberbahaya ketidaktahuan yang kita biarkan tumbuh dalam kegelapan. Ada satu kalimat dari Al-Quran yang terus saya ingat di masa-masa paling berat itu, yang dulu sering saya baca, tapi tidak benar-benar saya pegang. Bahwa bersama setiap kesulitan ada kemudahan. Bukan setelah. Bersama. Artinya bahkan di titik paling gelap itu pun, ada sesuatu yang bisa kamu pegang, asal kamu mau mencarinya. Saya mencarinya. Dan saya menemukannya dalam hal-hal yang tidak pernah saya sangka. Dalam ketenangan Bu Tuti yang memilih untuk tidak hancur. Dalam kejujuran Haikal yang datang terlambat tapi datang juga. Dalam kekuatan diri saya sendiri yang tidak saya tahu. Ada sampai terpaksa menggunakannya. Hari ini, hampir 2 tahun setelah malam ponsel itu jatuh dari lipatan baju, saya dan Haikal masih bersama. Ini bukan cerita tentang how love conquers all, karena memang tidak sesederhana itu. Ini cerita tentang 2 orang yang memutuskan untuk jujur satu sama lain. Sesuatu yang seharusnya mereka lakukan dari awal tapi lebih baik, terlambat dari tidak sama sekali. Kepercayaan tidak tumbuh kembali dengan cepat. Tapi dia tumbuh pelan
Dari hal-hal kecil yang konsisten. Dari janji-janji kecil yang ditepati. Dari percakapan-percakapan malam yang tidak selesai dalam satu duduk tapi terus dilanjutkan keesokan harinya. Saya tidak menutup mata pada kenyataan bahwa saya tidak tahu apa yang akan terjadi setahun atau 2 tahun ke depan. Hidup tidak memberikan garansi seperti itu. Tapi saya belajar untuk tidak takut pada ketidakpastian sebanyak dulu. Karena ternyata hal paling berbahaya bukan yang tidak kamu tahu. Tapi yang kamu tahu tapi pura-pura tidak tahu. Yang kamu rasakan tapi kamu pilih untuk tidak dengarkan. Kalau ada satu hal yang ingin saya titipkan dari semua ini, mungkin ini. Rahasia yang disimpan terlalu lama tidak hanya merusak satu orang. Ia beranak pinak. Ia mengalir ke bawah ke generasi berikutnya, mengambil bentuk yang berbeda-beda, tapi tetap melukai dengan cara yang sama. Pak Ruslan menyimpan rahasia dan itu merusak Bu Tuti, merusak Haikal, merusak Andra, dan hampir merusak saya. Kita semua membayar harga dari ketidakjujuran orang lain. Tapi kita juga semua punya pilihan soal apakah kita akan meneruskan rantai itu atau memutuskannya. Saya memilih untuk memutusnya. Dan itu, meskipun tidak mudah, adalah keputusan yang tidak pernah saya sesali.